Saudara, seperti yang telah saya janjikan tadi, sebelum jeda kita masih akan berbincang terkait dengan pelecehan seksual yang terjadi di Unsri. Kali ini saya sudah terhubung dengan Dewan Pengurus WCC Palembang, Yeni Roslaini Izi. Selamat pagi, Mbak Yeni. Selamat pagi, Mbak Reski. Baik, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Sapa Sumbaksa. Langsung saja kita ke topik pembicaraan terkait dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Sriwijaya. Apakah lingkungan kampus memang jadi salah satu tempat yang rentan terjadi pelecehan seksual, Mbak Yeni? Ya, pertama ya, saya sangat prihatin dan menyesalkan terjadinya kekerasan seksual, pelecehan seksual ya terhadap beberapa mahasiswi di Universitas Sriwijaya yang dilakukan oleh dosen mereka di tengah proses penyelesaian tugas kuliahnya ya. Nah, saya meyakini sebenarnya ada banyak kasus yang terjadi karena kita tahu bahwa ada relasi yang tidak seimbang antara mahasiswi dan dosen. Nah, biasanya memang ada peluang-peluang yang dimanfaatkan oleh pelaku ketika misalnya dalam proses penyelesaian tugas kuliah. Paling banyak memang penyelesaian tugas akhir ya, skripsi misalnya. Nah, ini yang kemudian ada relasi ini yang dimanfaatkan, relasi yang tidak seimbang ini yang dimanfaatkan oleh pelaku gitu. Sementara di satu sisi korban ini tidak berdaya karena ada tanggung jawab juga kepada keluarga harus selesai kuliah misalnya begitu. Sehingga saya meyakini bahwa korban atau jumlah kasus yang terjadi sebenarnya jauh lebih banyak ketimbang yang terungkap saat ini. Karena kekerasan seksual di lingkungan kampus itu seperti fenomena gunung es ya. Sebagian kecil saja yang terungkap. Sebagian besarnya itu tidak terungkap karena ada banyak faktor yang membuat mereka enggan untuk melaporkan kasusnya. Terutama tadi ada relasi yang tidak seimbang, takut tidak dipercaya. Kalau melapor, apalagi maaf dosennya itu tampil seperti orang tanda kutip baik-baik gitu, belum punya catatan buruk misalnya, korban merasa kalau dia speak up dia tidak akan dipercaya gitu. Sehingga lebih baik dia diam daripada jadi korban lagi karena dibully oleh teman sekampus misalnya atau dosen yang lain gitu. Diduga masih banyak lagi Jadi ini yang sering dimanfaatkan oleh pelaku. Baik, diduga masih banyak lagi korban di Universitas Sriwijaya tersebut. Sebelumnya pernah terjadi hal serupa yang melapor ke WCC Palembang, Mbak Yeni? Ya, beberapa tahun yang lalu sebenarnya sebelum COVID itu, bahkan di COVID tahun 2020 kemarin kita beberapa kali menerima sebenarnya konseling korban yang bingung gitu mengatasi perilaku dosennya yang kita sebut gratil ya, suka tadi pegang-pegang gitu. Kita menyarankan waktu itu karena dia memilih untuk konseling saja tidak melaporkan kasusnya, untuk melaporkan yang bersangkutan kepada atasan yang lebih tinggi. Karena dia dosen biasa itu bisa kepada misalnya dekan atau kepala jurusan. Waktu itu kita selalu pantau dan minta ganti pembimbing gitu. Dan itu sah-sah saja gitu ketika kita merasa tidak nyaman kemudian kita meminta pergantian gitu. Pembimbing. Dan itu beberapa kasus itu cukup efektif ya, mereka kemudian meminta untuk diganti dan kita biasanya bantu dengan dukungan surat desakan kepada fakultas atau universitas yang bersangkutan. Nah, karena tanda kutip sepertinya perguruan tinggi takut gitu karena ada melibatkan lembaga pemberdayaan perempuan, lembaga perlindungan perempuan, cepat diproses. Jadi pergantian pembimbing itu segera diproses itu karena daripada jadi blunder gitu, mungkin ya pikiran kita seperti itu sehingga pergantian dosen itu kemudian dilakukan. Nah, untuk ini yang saya heran dan korbannya itu banyak. Saya sedih sekali, prihatin sekali karena sekarang mulai ada yang berani bicara, ada berani melaporkan kasusnya, kemudian yang lain itu korban yang lain kemudian terinspirasi untuk juga melaporkan kasusnya. Mbak Yeni, apa yang sebenarnya membuat mereka enggan untuk melapor? Apakah ditakutkan adanya intimidasi dari pihak kampus? Ya, yang paling sering banyak korban yang memutuskan untuk tidak melaporkan kasusnya karena pertama tadi ya sudah saya sebutkan relasi kuasa yang tidak seimbang antara korban dan pelaku. Kemudian kita tahu proses hukum pidana itu biasanya memakan waktu yang cukup lama, panjang dan
melelahkan bagi korban dan keluarganya. Mhm. Belum lagi kita belum ada aturan hukum yang melindungi korban. Mhm. Kalau korbannya itu di atas 18 tahun, itu belum ada satu undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual ini secara spesifik. Kita masih pakai hukum yang lama, kita undang-undang hukum pidana, Mhm. di mana harus ada saksi, ada bukti gitu loh. Minimnya saksi dan bukti ini sulit sekali proses hukum itu berlanjut. Baik. Nah, padahal sudah melelahkan misalnya, itu kemudian membuat korban daripada nanti capek saja tidak diproses, mending didiemin gitu ya, tidak Mhm. dilaporkan. Baik. Kemudian tekanan sosial atas nama menjaga nama baik keluarga, nama baik institusi, karena Mhm. ketika sudah keluar kasusnya, biasanya institusi yang tersangkut itu akan berupaya untuk meredam. Itu ini harusnya jaga nama baik kampus kita dan lain sebagainya. Itu juga membuat korban itu memutuskan untuk tidak melaporkan kasusnya. Baik. Kemudian belum lagi stigma negatif Mhm. masyarakat bagi korban kekerasan seksual. Itu kan seringkali masyarakat bilang, jangan-jangan perempuannya, korbannya yang mancing tuh sampai kejadian gitu loh. Mhm. Pastilah ini karena udah nggak dapat lagi misalnya uang, maka baru diproses. Itu seringkali muncul stigma-stigma negatif seperti itu, Baik, gitu banyak ya. faktor untuk Dan korban. kalau di kampus Mhm. itu saya melihat tidak ada mekanisme, Mbak, tidak ada Mhm. unit khusus gitu untuk melakukan penanganan kasus, Baik. apalagi mencegah ya, mencegah, menangani, mendampingi itu nggak ada. Mhm. Kalaupun ada itu ya tadi tidak ada jaminan kerahasiaan bagi korban. Mhm. Nah, yang Mhm. paling apa kami rasakan juga kita tahu di Sumatera Selatan ini salah satunya budaya patriarki itu masih sangat kuat. Baik. Jadi budaya patriarki ini seringkali justru menyalahkan korban. Jadi korban jadi korban lagi Ya. karena dianggap tadi memancing, menyebabkan sesuatu itu terjadi gitu loh. Mhm. Sehingga korban akhirnya diam aja deh daripada kemudian jadi dituduh memancing misalnya. Baik. Itu kira-kira Mhm. penyebab mereka tidak mau Baik. melaporkan kasusnya, Mbak. Artinya banyak faktor seperti yang sudah disebutkan Mbak Yeni. Saat ini apakah WCC Palembang melakukan pendampingan terhadap para korban seperti apa? Ya, kita mulai mendampingi korban itu setelah kita mengetahui bahwa korban itu diintimidasi ya. Ya. Misalnya kemarin itu dia tidak boleh, salah satu korban itu sudah dapat undangan untuk yudisium, Yudisium. tapi kemudian dicoba dihambat gitu ya. Meskipun setelahnya yudisium, tapi kan ada proses penghambatan terlebih dahulu gitu loh. Kalau tidak diributkan, saya yakin itu tidak betul-betul tidak di yudisium ya. Mhm. Kemudian ditambah lagi ada surat pemanggilan yang dilakukan oleh Dekan pihak fakultas. fakultas di mana Mhm. korban itu ya pihak fakultas gitu ya. Jadi bukannya malah ingin melindungi korban, saya melihat ini ada upaya melindungi pelaku karena pemanggilan korban itu jadi korban diminta untuk klarifikasi, tetapi Mhm. di situ jelas sekali saya bacanya itu miris sekali ya gitu. Diminta untuk datang sendiri tanpa diwakili, kemudian harus tidak boleh menyertai orang lain, akan Mhm. dilakukan di ruang tertutup, gitu-gitu ya. Baik. Kemudian yang paling paling miris itu ada kalimat saya lupa, tapi bahasanya itu kalau tidak datang akan berdampak pada masalah-masalah lainnya terkait pendidikannya. Nah, ini Mhm. jelas cara-cara intimidatif yang tidak berpihak pada kepentingan korban. Nah, ini Mhm. sehingga kemudian kita bersama teman-teman advokat gitu berkolaborasi kemudian mendampingi korban, kemudian mencoba untuk sebenarnya melindungi korban bahwa korban ini bukan pelaku. Jadi korban ini harus dilindungi, harus Mhm. hak-haknya juga harus diberikan gitu ya. Mhm. Hak untuk tadi tidak diperlakukan secara diskriminatif, tidak diintimidasi dan lain sebagainya gitu. Mhm. Nah, dari sini kemudian kita mengetahui ternyata ada korban-korban yang lain gitu loh. Bahkan ada para alumni Unsri gitu yang sudah tamat 2 sampai 5 tahun itu mengaku mengalami hal yang serupa, Mhm. modus dan pelakunya orang yang sama gitu loh. Khususnya di dosen Fakultas Ekonomi, saya nggak masalah menyebut dosennya Ya. ya, karena ini Mhm. memang saya ingin memperbaiki sebenarnya, mencoba untuk melindungi korbannya. Jadi yang salah itu pelaku kok, bukan Baik. korban. Mbak Yeni, Sehingga bentuk perlindungannya sendiri ini seperti apa? ya kita
berusaha untuk tidak membongkar identitas korbannya, tetapi sayang sekali memang kita tidak bisa membendung medsos ya, sudah kemudian muncul gitu. Kita kemudian memberikan konseling kepada korban gitu, agar korban itu pulih secara psikologis, karena mungkin beberapa korban itu terlihat tampak dari luar itu tidak, orang-orang melihat itu tidak stres. Padahal kan setiap orang tuh dampaknya beda-beda. Bisa kelihatan secara kasat mata, bisa dia seolah-olah kuat dari luar, tetapi di dalam hatinya itu luar biasa sakitnya gitu. Baik, itu artinya. Nah ini kita coba melakukan pemulihan dengan melakukan konseling kepada mereka, trauma healing kepada mereka. Ya, itu artinya WCC juga ini melakukan pendampingan trauma healing terhadap korban. Kita masih akan berbincang, Mbak Yeni, dengan Dewan Pengurus WCC Palembang. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel, Saudara. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kita masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswi Universitas Sriwijaya Indralaya bersama dengan Dewan Pengawas WCC Palembang, Yeni Roslaini Izi. Mbak Yeni, kita melanjutkan perbincangan tadi yang sempat terjeda, bahwasannya ini melihat adanya indikasi pihak Fakultas Ekonomi mengintimidasi korban. Mbak Yeni juga tadi sudah mengungkapkan bahwa menyayangkan hal tersebut. Lantas kondisi korban saat ini sendiri seperti apa, Mbak Yeni? Ya tadi secara kasat mata itu kelihatan korban memang kuat ya, tetapi kita meyakini dia mulai kelelahan, dia mulai capek, dan di dalam hatinya itu emang berkecamuk ya. Besok itu ada jadwal sebenarnya dengan psikolog, kita udah jadwalkan dengan psikolog untuk ketemu gitu, korban ketemu psikolog, dan kemudian kita juga sedang berkoordinasi dengan LPSK sebenarnya gitu, untuk meminta perlindungan LPSK karena sepertinya upaya-upaya intimidasi ini masih terus dilakukan oleh pihak kampus ya gitu loh. Sementara saya pikir ada lembaga yang berwenang untuk itu, maka kita akan berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang itu untuk melindungi korban dan saksi-saksi, karena saya meyakini saksi-saksi juga akan ketakutan kalau kemudian upaya-upaya intimidasi ini tetap dilakukan oleh pihak kampus. Baik Mbak Yeni, jika melihat dua kasus pelecehan di Unsri ini bentuknya kan berbeda. Apa saja sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan seksual yang bisa saja terjadi agar masyarakat lebih memahami dalam hal ini? Ya, bentuk kekerasan seksual itu memang seringkali dipahami hanya secara fisik ya. Jadi misalnya berupa perkosaan, pelecehan seksual, tapi bentuk kekerasan seksual secara non fisik atau secara verbal itu juga satu bentuk kekerasan yang harus disikapi, dan karena itu membuat seseorang itu merasa harkat martabatnya hancur, bisa melalui kata-kata, bisa melalui sekarang media online, kita sebutnya kekerasan berbasis gender online, karena biasanya kekerasan seksual itu diserang karena kapasitasnya sebagai seorang perempuan ya. Nah, ada macam-macam bentuknya kekerasan secara verbal maupun secara online itu ya, bisa dengan kata-kata vulgar, mempertontonkan misalnya hal-hal yang seksual gitu yang tidak senonoh ya. Nah, kuncinya ketika seseorang itu merasa terhina, merasa dilecehkan, merasa tidak senang dan tidak nyaman gitu, terganggu gitu, maka itu bisa disebut dikategorikan sebuah kekerasan seksual gitu ya. Jadi kalau dia jadi tadi bisa jadi makan tidak enak, gelisah, kemudian terpikirkan terus gitu loh, merasa harkat martabatnya itu jatuh ya, terlecehkan, itu bisa masuk kategori kekerasan seksual. Jadi bukan hanya secara fisik saja gitu ya. Dilecehkan secara fisik mungkin bisa ada aturannya. Baik, Mbak Yeni, dengan diduganya masih banyak korban lainnya, malah tadi yang disebutkan oleh Mbak Yeni, alumni juga pernah mengalami hal yang serupa yang dialami oleh korban. Apakah WCC Palembang membuka posko jika ada korban lain yang ingin melapor, Mbak Yeni? Ya, WCC Palembang itu kerjasama dengan tadi teman-teman lawyer dan IKA Unsri, Ikatan Alumni Unsri gitu, itu membuka posko di kampus ya.
Nah, sehingga memang teman-teman bisa korban-korban, saya sangat mendorong korban kekerasan seksual di lingkungan kampus, baik itu yang sudah jadi alumni maupun yang Mhm. sekarang itu jadi korban, itu untuk berani bersuara, untuk berani mengungkapkan kekerasan yang dialaminya, untuk mengungkap kebenaran ya. Jadi saya pikir penting itu bersuara untuk mengungkap kebenaran yang ada, sehingga Mhm. pelaku ini harus dihukum. Baik. Pelaku harus dihukum untuk memberikan efek jerah dan Mhm. juga mencegah terjadinya korban-korban yang lain. Mhm. Bisa disebutkan langkah apa yang sebaiknya diambil oleh pihak Unsri agar bersih dari tindakan pelecehan seksual, Mbak Yeni? Apakah memang Ya, perlu saya pikir sanksi Unsri, pencopotan jabatan? ya, pertama saya pikir pihak Unsri itu harus memang mengambil tindakan tegas ya kepada pelaku kekerasan seksual ini. Eh, Berupa pencopotan dari jabatannya itu saya pikir harus dilakukan gitu, Mhm. karena dia kan menjabat sebagai kepala prodi ya. Saya Iya. pikir jabatan itu harus dicopot dan menonaktifkan pelaku, sementara tidak usah dulu Mengajar. bekerja gitu ya Mhm. sebagai dosen gitu, mengingat eh, ya ini proses hukumnya sedang lagi berjalan. Saya pikir harus dihormati itu. Mhm. Dan saya pikir Unsri mulai saat ini harus mulai berbenah. Kita tahu sudah keluar Permendikbud 30 tahun 2001, maka Mhm. Unsri harus membangun sebuah mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kampus. Mekanismenya itu mulai dari pencegahan sampai kepada pemulihan. Jadi jangan hanya penanganan kasus, tapi pencegahan. Jangan sampai kasus ini terjadi gitu. Mhm. Kalaupun toh sudah terjadi, harus ada upaya penanganan kasus secara komprehensif, tentu dengan melindungi perempuan Baik. korban kekerasan. Ya. Baik, melindungi korban dan juga melakukan treatment trauma healing kepada korban dan juga mengawal proses hukumnya hingga tuntas. Terima kasih Dewan Pengawas BCC Palembang Yeni Roslaini Izi atas perbincangan kali ini. Perbincangan tadi saudara menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 5.30 hingga 6 pagi. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya Selaski Oktora pamit, selamat beraktivitas dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.